Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Ya terasa sekali ya sudah malam takbiran Eva. Betul, menyambut hari kemenangan besok Anggi. Ini beneran nggak terasa sekali. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Anggi gimana lancar? Agak tidak lancar tahun ini, Kenapa? tapi karena kemarin harus sakit kan, jadi harus ada minum obat. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita coba nanti di tahun depan dan harus Iya, diganti begitu ya. betul. Dan untuk Anda pemirsa, jadi setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, ini menjadi waktu untuk merayakan kemenangan, berbagi kebahagiaan dan juga mempererat tali silaturahmi. Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momentum yang dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan malam hari ini, kumandang takbir mengalun di seluruh negeri yang menjadi tanda untuk merayakan kemenangan. Bersama saya, Anggi Hasibuan. Dan saya Eva Wondo. Inilah live event Malam Takbiran Idul Fitri. Cahaya Kemenangan. Aid al-Fitr. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik pemirsa, malam takbiran kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung. Ini adalah kondisi terkini di Masjid Istiqlal. Malam takbiran juga dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Ini Eva juga sangat merupakan momen yang ditunggu-tunggu untuk yang stay di Jakarta aja. Biasanya yang tidak pulang ke kampung halaman, malam takbiran di Istiqlal ini juga sangat dinantikan. Itu suasananya terasa syahdu sekali. Iya, ini adalah visual terkini ya, Anggi dan juga pemirsa, suasana di Masjid Istiqlal Jakarta. Berbagai persiapan sudah dilakukan sejak pagi hari tadi untuk menyiapkan malam takbiran hari ini ya. Bukan hanya untuk persiapan malam takbiran hari ini, tetapi persiapan juga dilakukan oleh Masjid Istiqlal jelang sholat Idul Fitri besok. Ya. Karena ada agenda juga untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan menggelar atau melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, dan pemirsa direncanakan malam hari ini malam takbiran di Istiqlal. Rencananya akan dihadiri oleh Menteri Agama, Profesor Nazarudin Umar dan juga para pejabat dari Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti acara Takbir Akbar Nasional dari Azhar Jakarta. Nah, dari Masjid Istiqlal Jakarta, kita akan bergeser melihat bagaimana suasana malam takbiran di Masjid Al-Azhar Jakarta. Tadi sudah ada rekan kami juga ya, Randi Alfaras yang juga melaporkan bagaimana suasana terkini di Masjid Al-Azhar Jakarta yang juga hikmat begitu ya di malam takbiran malam hari ini. Kita dengarkan dulu suasana takbiran di sana seperti apa. tahun 1466 Hijriah ini Dari jamaah Masjid Istiqlal. Ya, dari Indonesia kita bergeser ke Arab Saudi, pemirsa. Kami tampilkan ini adalah siaran langsung dari Masjidil Haram. Suasana, karena di sana sudah Lebaran hari ini ya. Betul, Nah, hari ini. Ya, kemudian kita masih melihat banyak sekali jemaah yang juga memanfaatkan waktu hari ini untuk berada di Mekah. Ini kemarin sempat beredar di media sosial juga, Eva, bahwa saking penuhnya maktab ini atau daerah sekitar Ka'bah ini akhirnya terlihat cantik sekali ketika difoto. Seperti kita lihat gambar langsung ini ya, bagaimana Mekah tetap ramai sekali. Karena Idul Fitri sudah berlangsung di Mekah, Arab Saudi ya.
tadi kita sudah simak bagaimana cahaya kemenangan 1 Syawal 1446 Hijriah, baik dari Indonesia tadi Masjid Istiqlal, kemudian Masjid Al-Azhar dan juga dari Mekah Arab Saudi. Rasanya kita senang pengen ya. kesana lagi. Eva sudah pernah kesana? Belum, insya Allah semoga bisa menyusul Anggi juga. Gimana suasananya di sana kalau di hari raya? Wah, saya kalau hari raya belum pernah. Belum Cuma pernah di sana ya? itu kan haji dan umroh Haji ya. dan umroh. Nah, jadi memang suasananya itu Eva, apapun yang kita lakukan di sana, ibaratnya selain ibadah juga bisa seperti kayak berbicara, diskusi, ngadu gitu loh Eva. Masalah-masalah kita di dunia begitu kan. Duduk aja di depan maktab, di depan Ka'bah itu udah cerita. Wah, itu sangat ngangenin sekali. Iya, kalau kita lihat visualnya aja kita bisa merasakan begitu hangat ya Anggi, apalagi kalau berada di sana ya. Kita sama-sama doa. Jadi tahun ini sama-sama kita doa. bisa umroh dan tahun depan bisa melaksanakan ini Haji. umroh di puasa. Umroh di puasa itu Umroh di pasti puasa. suasananya akan berbeda sekali ya. ya. Baik. Amin, amin. Nah, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita akan ajak juga pemirsa bagaimana menyimak juga ya jelang penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah besok. Berbagai persiapan telah dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, ini untuk memastikan penyelenggaraan sholat Id berjalan dengan lancar. Persiapannya pemirsa meliputi persiapan teknis hingga pembersihan area masjid. Diprediksi akan ada lebih dari 100 sampai 150 ribu jemaah yang akan turut mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal besok. Beberapa pejabat negara juga dikonfirmasi akan turut menunaikan ibadah sholat Id di masjid ini. Di antaranya yang sudah konfirmasi pemirsa ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Ya, kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan dan gelaran takbir pada malam hari ini di Masjid Istiqlal. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Fadila. Ya, selamat malam, Waalaikumsalam, Anggi. Malam takbiran di sana, Fadila. Ya, Anggi, untuk gelaran Gema Akbar Takbiran di Masjid Istiqlal ini memang sudah baru saja dimulai. Tadi kalau di Masjid Istiqlal ini dimulainya ba'da sholat Isya. Tadi setelah sholat Isya dari Masjid Istiqlal ini sudah meminta masyarakat untuk berkumpul, kemudian akan bersama-sama melaksanakan Gema Akbar dari takbir malam takbiran di Masjid Istiqlal. Nah, Anggi, di sini sebenarnya rundown-nya ini cukup sederhana ya. Kalau malam takbiran di Masjid Istiqlal ini yang pertama tadi dilakukan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ini dilanjutkan dengan sambutan atau prakata yang diberikan dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI. Kemudian nanti yang akan menyampaikan juga sambutannya ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan sambutan dari Menko PMK Pratikno yang juga hadir di acara malam takbiran di Masjid Istiqlal ini. Kemudian setelah itu nanti akan ditutup dengan doa, kemudian akan dilakukan takbir bersama. Takbir bersama ini akan dilaksanakan dari Masjid Istiqlal bersama-sama dengan beberapa masjid-masjid lainnya yang ada di Asia Tenggara. Ini kemudian memang rangkaian acaranya cukup singkat, kemudian nantinya para pengurus masjid tentunya akan melakukan persiapan-persiapan jelang hari raya Idul Fitri besok karena akan diadakan sholat Idul Fitri. Untuk di Masjid Istiqlal ini sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi nanti, kemudian nanti ini yang akan menjadi khotib ini adalah Profesor Ahmad Tholabi Kharli yang juga merupakan guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan hadir dalam sholat Id besok. Ini juga adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga dari beberapa pejabat lainnya dan juga menteri-menteri. Ini dari Kabinet Merah Putih juga dikonfirmasi akan turut mengikuti atau menjalankan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Anggi, tadi persiapan-persiapan sudah dilakukan, mulai dari persiapan pengamanan, tadi disampaikan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan pihak
keamanan mulai dari pihak kepolisian, TNI, Pas Pampres ini sudah dilakukan. Pintu akses masuk untuk presiden dan juga wakil presiden ini juga sudah disiapkan. Ini pintunya masuk melalui pintu Al-Malik, sementara nanti pejabat-pejabat lain akan masuk ke Masjid Istiqlal melalui pintu As-Salam. Untuk masyarakat ini akan masuk melalui pintu Al-Fatah. Juga sudah disiapkan titik-titik kantong-kantong parkir juga untuk masyarakat yang besok ingin melakukan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini. Kemudian tentunya ada banyak sekali yang harus diperhatikan bagi masyarakat yang ingin melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal ini besok pagi, Anggi dan juga Eva, karena tentunya banyak sekali jamaah yang diprediksi akan mengikuti sholat Id ini, sekitar 100.000 hingga 150.000. Sehingga yang pertama adalah diminta untuk datang lebih awal tentunya, karena kalau terlalu mepet ditakutkan ini sekitaran Istiqlal jalanannya sudah padat, sehingga nanti malah terlambat ketika melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian juga diminta untuk membawa alat sholat dan juga alat ibadah sendiri, dan tentunya juga diminta untuk menjaga barang bawaannya masing-masing. Anggi. Fadila Syarafina, terima kasih atas laporan Anda dari Istiqlal. Ya, pemirsa, sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta akan dilaksanakan pada Senin pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dipastikan akan melangsungkan sholat Id di Masjid Istiqlal. Sholat Idul Fitri akan dibawakan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar. Seperti yang tadi beliau sampaikan, jam 7 kita akan memulai kegiatan sholat Idul Fitri tingkat kenegaraan tahun 1446 Hijriah ini. Insya Allah nanti akan bertindak sebagai khotib dalam kegiatan ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tholabi Karli, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master of Art. Beliau adalah guru besar dan wakil rektor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta. Insya Allah beliau sebagai khotib untuk kegiatan besok pagi. Kemudian yang berikutnya, karena jamaah Istiqlal ini sangat luar biasa, dari banyak negara, dari banyak komponen, maka kemudian kami menyiapkan sejumlah interpreter, baik interpreter dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk juga kita memberikan layanan kepada kaum disabilitas dengan interpreter bahasa isyarat, dan juga tentu kami akan semaksimal mungkin memberikan layanan yang ramah kepada kelompok disabilitas. Iya, Anggi tahu nggak ayat di Al-Quran yang mengajak kita untuk berpuasa? Itu kan ada supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Sebetulnya manusia yang bertakwa itu seperti apa sih, Anggi? Kemudian juga bagaimana umat Islam bisa meraih kemenangan di hari raya itu seperti apa ya maknanya? Nanti kita boleh ya tanyakan. Boleh, ya? kita langsung tanya sama Pak Ustadz aja kalau begitu ya Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh hari ini, Minggu 30 Maret 2025. Pengumuman keputusan 1 Syawal dilaporkan oleh Saudi Press Agency Sabtu 29 Maret 2025 pukul 19.05 waktu setempat. Sebelumnya seluruh masyarakat Arab Saudi berpartisipasi dalam pemantauan hilal pada Sabtu 29 Maret. Dilansir dari KSA Expat, hilal telah terlihat di Tumair Observatory pada Sabtu kemarin petang dan menandakan wilayah Arab Saudi telah memasuki bulan Syawal 1446 Hijriah. Berbeda di Indonesia, pemerintah melalui hasil sidang isbat menetapkan Idul Fitri 1446 Hijriah Senin 31 Maret 2025. وهنا تتراءى في الآفاق الذكريات الخالدة. هنا أطهر نفس أحرمت المشاعر. Oke, nah tadi Eva sudah mempertanyakan sesuatu kepada saya. Mungkin karena saya nggak bisa jawabnya, kita langsung tanya sama Pak Ustadz. Kita langsung tanyakan kepada Pak Ustadz, sudah hadir di sini. Ya, kita sudah. panggilnya
Ustadz Rafiq ya. Ustadz Rafiq. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva sama Mas Anggi. Iya, tadi saya tanya nih sama Ya. Anggi soal bertakwa, karena Pak Ustadz kan kalau saya tidak salah ya, mohon Ya. dikoreksi, ada ayat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, Ya, Pak Ustadz. betul. Diwajibkan untuk kita berpuasa supaya menjadi bertakwa. Jadi Betul. kan kita sudah menjalani puasa selama 30 hari nih Ya. Pak Ustadz. Apakah kita berhasil itu ketika kita sudah menjadi manusia yang bertakwa? Tetapi untuk tahu dulu nih artinya bertakwa itu apa sih Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali Mbak Eva dan Mas Anggi ya. Memang Al-Quran menarasikan bahwa setting goal dari puasa itu adalah bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti sebelumnya pun diharuskan puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Sekarang pertanyaannya adalah tatakun. Takwa itu seperti apa? Iya. Memang kalau secara fikhian, fikih itu mendefinisikan takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Namun yang lebih menarik bagi saya ada seorang tafsir Ibnu Katsir itu mengangkat sebuah cerita dialog antara Sayyidina Umar dengan seniornya namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi Sayyidina Umar itu tanya kepada Ubay, ketika Rasulullah ada, apa yang engkau dapatkan dari Rasulullah, apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab, beliau seniornya, menjawabnya dengan pertanyaan, Umar, kalau engkau masuk ke lorong yang gelap, suasana tidak tahu seperti apa, apakah ada bahagia ataupun seperti apa yang akan kau lakukan? Kata Sayyidina Umar, samartu wajtahantu. Aku akan hati-hati, aku akan bersemangat karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Beri kehati-hatian, kesemangatan. Kata Ubay bin Ka'ab, hadza huwa taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi kalau mengikuti penafsiran Ibnu Katsir tentang makna takwa itu adalah ada unsur kesemangatan. Yang kedua ada unsur kehati-hatian. Jadi orang yang bertakwa itu tambah semangat, itu Mas Anggi ya. Jadi betul-betul habis puasa itu bukan lemes, bukan tidur gitu, tapi betul-betul semangat. Kemudian juga ibadahnya. hati-hati, iya. Bukan hanya ibadah, kemudian kegiatan keseharian pun diniatkan untuk ibadah. Jadi powerful, luar biasa. Maka setelah puasa itu dia naik kelas. Karena setelah puasa itu kan maknanya bulannya Syawal. Syawal itu maknanya adalah naik. Jadi bulan Syawal itu adalah merupakan proses naik kelas setelah bulan Ramadan dilalui. Bahkan kalau Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh itu mengatakan Ramadan itu madrasatut taqwa. Jadi Ramadan itu adalah pelatihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti pelatihan untuk naik kelas. Naik kelas dari sisi apa? Salah satunya kesemangatannya tadi, kemudian kehati-hatiannya tadi gitu. Dan settingan ataupun juga arahan ketakwaan itu mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa kita adalah meningkatnya jiwa ataupun juga kecerdasan spiritual seseorang. Jadi kecerdasan spiritual seseorang itu bisa betul-betul meningkat dengan gemblengan di bulan suci Ramadan. Oke. Baik, Pak Ustadz, sudah digembleng, sudah naik level di bulan puasa, Ya. bagaimana supaya tidak turun lagi setelah hari ini kan sudah menang begitu ibaratnya, supaya nggak turun lagi. Sudah supaya tidak turun kelas ya, tapi tetap lagi. naik kelas gitu. Gimana tuh, Ustadz. Ustadz? Memang untuk kita bisa naik terus lah gitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan karena Allah itu kan menciptakan kita. Kalau bahasanya seorang ahli tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah itu ciptakan kita manusia dan Allah ciptakan juga buku manualnya. Nah, buku manual manusia itu adalah Al-Quran dan juga dilengkapi dengan Al-Hadis. Dari Al-Quran dan Al-Hadis itu ada tata caranya. Nah, yang lebih jelas salah satu tata cara yang harus kita jalankan adalah bagaimana yang namanya tihang kehidupan itu dijaga. Apa itu tihang kehidupan? Tihang kehidupan adalah salat. Jadi proses salat itu merupakan bagaimana dia menjaga kunci ataupun juga simpul-simpul ketakwaan.
takwaan itu di situ kan ada proses untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian juga ada proses kesolehan, dan kesolehan juga bukan kesolehan kepada apa istilahnya jalur transendental, ada jalur horizontalnya. Artinya hablum minallahnya kuat, hablum minannasnya juga kuat. Tidak benar seandainya dia cerdas, hanya cerdas secara jalur ilahiyahnya saja, sementara jalur kemanusiaannya itu tidak ada. Nah, ini yang memang menjadi sebuah konsen dari beberapa ulama, bahwa yang namanya menjaga hubungan di antara satu dengan yang lainnya, misalkan yang butuh bagaimana dibantu oleh yang mampu, kemudian juga yang salah dimaafkan oleh yang misalkan diperlakukan kurang baik. Artinya di situ ada proses bagaimana secara sosial juga terbangun gitu. Ya, Mas jadi Andi. hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia betul. itu ya. Nah, kita baru akan merayakan hari kemenangan besok, tetapi sudah ada saudara-saudara kita yang ada di merayakan Arab Saudi hari kemenangan hari ini ya, Hari ini, Anggi, di betul. Arab Saudi. Betul. Oke, nah kita akan menyapa pemirsa terlebih dahulu sebelum kita nanti lanjut berdiskusi dengan Pak Ustadz. Ada Mas Khairul di Jeddah, Arab Saudi. Mas Khairul, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul malam. Fitri. Iya, selamat malam, Mas Mas Khairul, gimana perayaan Lebaran di sana? Alhamdulillah, di sini Lebaran lebih meriah di Indonesia. Ya meriah. Di Saudi itu meriahnya ketika 10 hari terakhir itu masjid itu lebih penuh daripada hanya itu ramainya mereka waktu Qiyamul Lail itu satu malam. Ramai sekali kalau di sini. Tapi kalau lebarannya mereka lebaran habis itu tidur, nanti malam baru keluar. Nah, kalau kan tadi Mas Khairul bilang lebih ramai di Indonesia, tapi apakah ada misalnya makanan-makanan khas? Biasanya kan kalau Idul Fitri ada opor, ada apa lagi Anggi? Sambal goreng. Apalagi Pak Ustadz? Kenapa nanya langsung kayak gitu? Ketupat. Ada ketupat gitu Kalau ya? di KJRI ada nggak, Mas Khairul? Oke, kalau warga negara Indonesia di Jeddah yang tadi ikut sholat Id di Wisma Konjen, ada dia disiapin opor ayam, terus lontong, sayur. Itu kalau WNI pekerja migran Indonesia yang tinggal di Jeddah banyak yang ikut sholat Idul Fitri di Wisma KJRI. Kalau warga negara Saudi di Jeddah ini kan kota metropolitan, banyak pendatangnya. Orang India, Pakistan, Bangladesh, warga Saudinya lebih sedikit. Kalau makanan Saudi biasanya banyak manisan labaniyah itu dari susu, terus mereka ada kayak makan sop gitu, dikasih daging kambing dicampur gandum yang udah dipecah itu sama roti itu dicampur itu. Sop-sopan atau nasi mandi itu sama kambing atau sama dimakan sama daging onta itu. Mas Khairul, kalau di sana itu walaupun di Jeddah gitu yang kota metropolitan ya, ada tidak sih seperti di Indonesia yang akhirnya dari tetangga saling berkunjung atau saling bertamu begitu? Iya, tradisi silaturahmi orang Saudi itu khususnya di Jeddah, mereka berkunjung ke keluarganya saja. Tetangganya mungkin kalau jumpa di jalan, kalau jumpa di masjid, mereka silaturahmi. Ini misalnya sekarang setelah Idul Fitri sampai siang sampai sore masih sepi jalanan. Nanti malam mereka keluar semua, berkunjung ke rumah keluarga aja. Rumah keluarga, ngumpul sama keluarga mereka. Kalau tetangga enggak mereka. Makna silaturahmi bener-bener dimaknai secara harfiah itu karena menyambung yang keluarga aja di silaturahmi. Di Indonesia tradisi udah lebih luas ya. mudik ada nggak ya kira-kira? Ada nggak Mas kalau mudik Mas di sana? Mudik ada juga ini. Ada Di Jeddah juga. kalau orang kerjanya pendatang di Jeddah, mereka banyak yang rumahnya di Taif, rumahnya di Abha, di kota-kota yang jauh dari Jeddah, mereka pada pulang karena kebetulan sekaligus cuti bersama mulai tanggal 27 kalau nggak salah kemarin. Saudi itu udah libur sampai nanti 1 minggu setelah
Lebaran itu mereka cuti pulang, khususnya yang pegawai-pegawai kantoran. Pegawai kantoran, orang yang jauh dari Jeddah, kerjanya di Jeddah, Pak, pulang rata-rata. Oke. Ini Mas Khairul, kangen nggak Mas sama Indonesia Mas? Kampungnya di mana sih? Nah itu kangen suasananya lah, suasana di Indonesia di kampung. Kalau saya kan dari Jawa Timur, dari Tuban tuh ya suasananya lain. Meskipun di sini ada yang gantiin suasana di Wisma KJRI, kumpul sama orang Indonesia, makan makanan Indonesia, tapi tetap suasananya lain gitu, sama di kampung. Iya. Kangen ya sama suasana di Jawa Timur, di Indonesia. Nah, kalau ada saudara yang nonton Mas Khairul, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silahkan loh disapa ya keluarga di Indonesia. Oh iya, makasih untuk orang tua saya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, aturaken lepat. Mungkin lagi nonton, istri saya, anak saya belum sempet kesini, nanti akhir bulan juga nonton mungkin. Minal aidin wal faizin, sama semuanya keluarga yang kebetulan lihat, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mas Khairul sudah berbagi bersama kita malam hari ini. Sekali lagi selamat Idul Fitri Mas Khairul, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih informasinya langsung dari Jeddah. Tadi Pak Ustadz bilang Masya Allah begitu ya Pak Ustadz tadi. Karena orang tuanya masih ada, itu luar biasa. Iya. Pak Ustadz, sedikit saja, bagaimana kita menyikapi ketika malam takbiran seperti ini, kan sedih ya, ketika jauh dengan keluarga Pak Ustadz. Bagaimana tetap bisa menjaga rasa bersyukur, rasa kemenangan ini dengan orang-orang yang terjauh dan terkasihi Pak Ustadz, sedangkan kita masih harus bekerja dan bertugas misalnya gitu, seperti Mas Khairul tadi. Ya, memang harus disadari ya, bahwa kita itu dalam bergerak, dalam hidup, dalam menjalankan tugas-tugas, bukan hanya untuk sesuatu hal yang kita lihat di istilahnya, kalau bahasa Arabnya muqabilnya ataupun juga hasil. Tapi kita lebih melihat bahwa kita berada di sini melakukan ini adalah dalam niatan ibadah. Bahwa ibadah itu kepada siapa? Kepada Allah. Kita pun cinta kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, itu kan karena dilandasi karena cinta kepada Allah. Ya, artinya totalitas kita adalah kepada empunya, yaitu Allah. Dan makna takwa itu adalah makna yang seperti itu. Artinya walaupun jauh dari orang tua, walaupun jauh dari keluarga, karena tugasnya itu betul-betul pengabdian kepada Allah, artinya tidak ada masalah. Jadi kegiatan yang dilakukan walaupun dia berada di lapangan, pegang kamera ataupun juga di pasar misalkan, tetap yang dijadikan di dalam benaknya adalah ini adalah pengabdian saya untuk Tuhannya. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Artinya etos kerjanya pun akan menjadi besar gitu kan, karena pengabdiannya pengabdian yang totalitas gitu. Karena kerja juga bagian dari ibadah ya Pak Ustadz. Betul, Nanti ya. kita akan bahas lagi terkait dengan Hari Kemenangan. Kita akan jeda dulu ya Anggi, pemirsa tetaplah bersama kami di live event Malam Takbiran. Anda kembali bersama kami di live event Malam Takbiran. Masih lupa soalnya, masih nggak terasa tiba-tiba udah malam takbiran aja ya. Dan ini beragam cara dilakukan umat Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ratusan warga menggelar takbiran dengan cara menggelar tradisi pawai obor sambil berjalan keliling kampung. Kita simak. Nah, jadi warga yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa di Kelurahan Sulewatang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, meramaikan kegiatan kirap pawai obor yang digelar remaja Masjid Hidayatullah Sulewatang pada Minggu malam. Jadi sambil bawa obor keliling begitu ya, keliling kampung yang dimulai dari masjid tempat menuju rute sejauh 2 kilo yang sudah ditentukan oleh panitia. Dengan berjalan kaki sejauh 2 kilo, peserta melantunkan takbir, tahmid dan juga tasbih sepanjang rute yang dilalui. Ketua Panitia Hasrullah Hasan mengatakan bahwa kegiatan pawai obor ini rutin digelar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk menyemarakan gema takbiran serta mempererat tali silaturahmi antar sesama warga dalam menyambut bulan
dalam menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah. Makna dari pawai obor ini pemirsa adalah memiliki filosofi yang penuh makna, yakni membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kegiatan ini dipercaya bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Mungkin tradisi kayak gini seru ya kalau dinaikin lagi. Misalnya dari RT sini ada pawai obor ini, itu ramai jadinya. Saya ingetnya dulu kayak gitu sih di kampung. Pawai keliling gitu ya, keliling, pawai obor keliling itu menarik ya. Nah ini kita juga akan ajak pemirsa melihat bagaimana suasana takbiran ini di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Malam ini menggelar takbiran sebagai ungkapan rasa syukur setelah menjalani ibadah Ramadan. Selama 1 bulan ya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, sudah ada rekan Sabda Role yang berada di Makassar. Selamat malam Sabda, assalamualaikum. Bagaimana suasana malam takbiran di Makassar? Ya, Anggi, Jessica, dan juga pemirsa, setelah sebulan berpuasa malam ini warga Makassar merayakan sukacita malam takbiran sebelum nantinya esok hari dia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat ini Anggi dan juga Jessica, saya berada di Masjid Al-Markas Al-Islami, masjid terbesar di wilayah Kota Makassar ini menggelar takbiran di halaman masjid yang dihadiri oleh pengurus masjid, kemudian jamaah dan juga masyarakat Kota Makassar. Seperti yang terlihat di sini sudah ada satu panggung besar yang khusus didirikan untuk menyemarakkan malam takbiran. Kita lihat di atas panggung juga sudah ada beduk yang juga turut mengiringi sejumlah peserta yang bertakbir. Malam takbiran ini sendiri memang memiliki nilai spiritual yang mendalam karena menjadi waktu untuk mengungkapkan rasa syukur setelah menjalani ibadah Ramadan. Kumandang takbir yang dilakukan secara bersama-sama merupakan bentuk kebahagiaan dan juga rasa syukur atas berkah yang telah diterima sepanjang bulan suci Ramadan. Dan malam takbiran ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk saling memaafkan, di mana memang tradisi ini mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya silaturahmi dan juga kasih sayang antar sesama manusia. Masyarakat ini berkumpul untuk bermaaf-maafan sebagai bentuk persiapan mental sebelum esok memasuki hari raya, dan nilai sosial seperti misalnya tolong menolong dan juga kebersamaan semakin terasa kuat dalam momen ini. Dan kami informasikan Anggi, Jessica dan juga pemirsa, untuk di Makassar sendiri pelaksanaan malam takbiran digelar memang di masjid-masjid yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Makassar, karena memang sebelumnya Wali Kota Makassar Munafri Arifudin melarang warga Makassar menggelar pawai takbiran keliling Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menghimbau takbiran ini digelar di masing-masing kecamatan agar mengurangi kemacetan di jalan-jalan protokol. Wali Kota Makassar Munafri ini mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban, kemudian juga menghindari kemacetan serta mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah Kota Makassar. Dan seusai malam takbiran yang digelar hari ini oleh pihak dari Yayasan Masjid Al-Markas Al-Islami, esok Masjid Al-Markas Al-Islami juga akan menggelar sholat Id yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan warga Kota Makassar. Demikian dari Makassar, Anggi dan juga Eva, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, sudah betul ya dengan Eva dan juga Anggi di studio. Terima kasih Sabda Role untuk informasinya suasana malam takbiran di Makassar. Kami akan terus memantau malam takbiran hari ini, pemirsa, di berbagai daerah lainnya. Tetaplah bersama kami dalam live event takbiran. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah masyarakat Indonesia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Ya, pelaksanaan sholat Id hari ini mengacu pada ruqyat global yang menunjukkan hilal sudah terlihat di negara Jazirah Arab, mulai dari Uni Emirat Arab hingga Arab Saudi.
Ratusan warga Bandung yang tergabung dalam komunitas Bandung Barokah menggelar sholat Id di lapangan Emerald di Kota Bandung. Penentuan Idul Fitri warga komunitas Bandung Barokah berdasarkan hasil ruqyat global yang menunjukkan hilal 1 Syawal sudah terlihat di Timur Tengah seperti di Arab Saudi. Tidak hanya di Bandung, Majelis Tarbiyah di Garut juga merayakan Idul Fitri lebih awal. Pimpinan Majelis Tarbiyah Kiai Haji A.A. Began Syarifuddin mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Id hari ini berdasarkan penanggalan global dan ruqyat di Arab Saudi. Setelah melaksanakan rangkaian sholat Id dan khutbah, para jemaah kemudian bersalaman, saling bermaaf-maafan. Ya, tentu kita sampaikan selamat Idul Fitri ya bagi saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Jadi Pak Ustadz ada perbedaan ya Pak Ustadz, sudah ada saudara kita sesama muslim yang lebih dulu nih menjalankan ibadah sholat Id. Nah, seringkali Pak Ustadz perbedaan disebut jadi masalah, padahal kan perbedaan juga sebuah keindahan ya Pak Ustadz. Bagaimana perbedaan itu tidak merusak toleransi atau ukhuwah kita sesama manusia Pak Ustadz? Ya, betul bahwa memang harus disampaikan dan harus ditekankan bahwa selesai bulan Ramadan itu salah satu akhlak yang meningkat adalah dari sisi toleransinya. Baik, artinya Islam itu mengangkat spirit ukhuwah. Ukhuwah itu di dalamnya adalah faham akan perbedaan. Artinya mereka punya keyakinan, kemudian punya keinginan, bahkan banyaklah yang perbedaan-perbedaan. Dan posisi Islam sebenarnya spirit ukhuwahnya sangat tinggi. Kita ketahui Rasulullah itu merubah peradaban di Madinah yang tadinya sudah lebih dari 800 tahun. Terus saja karena berbeda antara suku Aus dan suku Khazraj. Datang Rasulullah damai. Bayangkan 700 tahun berbenturan. Kemudian bareng bersama Rasul itu kan kaum Muhajirin. Di Madinah ada kaum Al-Ansor. Program Rasulullah apa? Al-Ukhuwah. Disatukan. Kemudian dalam membangun peranata istilahnya itu nasional lah gitu kan, peranata secara politis. Rasulullah membuat satu yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan bersama bahwa umat Islam yang berbeda keyakinan dengan yang lainnya itu tidak boleh terjadi friksi sosial, tidak boleh ada benturan apapun karena Rasulullah ada, artinya dibangun ukhuwah. Maka Islam itu betul-betul mengangkat sebuah pemahaman tentang ukhuwah, kebersamaan, kemudian pemahaman beda-beda, ada beda agama. Di Madinah dulu kan ada Yahudi Bani Qainuqa, kemudian juga ada Nasrani termasuk, kemudian Islam juga datang. Semuanya santai, semuanya damai. Dan itu menurut para ahli disebut dengan yang dibangun oleh Rasulullah itu Darul Mitsaq. Jadi ada sebuah peranata nilai-nilai yang dibangun dalam kebersamaan. Ya persis lah di negara kita sekarang gitu. Itu indahnya walaupun berbeda-beda kan, tapi ada satu satu kebersamaan lah gitu. Itu makna Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ada satu walaupun beda-beda tapi ada kesepakatan bersama gitu. Itu yang luar biasanya di negara kita gitu. Oke. Ini kan soal perbedaan, kalau misal memang nanti ada salah juga berani maaf-maafan, dan ini adalah momen yang tepat sekali untuk maaf-maafan. Pertanyaannya begini Eva, Pak Ustadz, bagaimana, apakah kalau misal kita memaafkan berarti melupakan? Tapi jangan dijawab sekarang ya Pak Ustadz ya. Kita tahan dulu pemirsa, dan kami akan kembali usai headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan sudah tiba, saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di malam takbiran ini kami punya info pemirsa untuk Anda yang mungkin ingin ketemu sama Presiden. Nah, karena Presiden Prabowo Subianto ini akan menggelar halal bihalal di Istana Negara di hari pertama Lebaran. Ya, acara gelar Gria ini rencananya akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, duta besar, tokoh nasional, hingga masyarakat umum ya, yang juga bisa hadir. Kita lihat informasinya pemirsa. Gelar Gria di Istana Negara akan dimulai pukul 9 pagi hingga selesai. Sebelum menggelar halal bihalal, Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halal bihalal di Istana Negara akan dihadiri oleh ribuan masyarakat umum. Masyarakat yang hadir dipersilakan masuk melalui gerbang Kementerian Sekretariat Negara. Gelar Gria menjadi wadah silaturahmi Presiden Prabowo Subianto di Hari Raya Idul Fitri. Acara ini juga menjadi simbol sosial dan meningkatkan kebersamaan di hari kemenangan. Insya Allah 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar Gria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar Gria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Halal bihalal di istana ada ya. Ada. Nah, kalau sekarang kan ada acara kunjungan tuh kalau misalnya lebaran dari keluarga, tetangga, teman gitu. Nah, tadi ada pertanyaan gitu. Pak Ustadz, kita lanjutin diskusinya, Pak. Kalau kita di hari kemenangan yang dimulai hari ini, itu maaf-maafan, tujuan untuk maafan. Sebenarnya bagaimana kalau memaafan, apakah kita harus melupakan juga, Pak Ustadz? Nah, ini kayaknya pengalaman pribadi ya, Anggi. Iya, Karena kan biasanya maaf-maafannya cuma maaf aja kan? Iya, biasanya kan formalitas nih, Pak Ustadz. Selamat Idul Fitri, gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin gitu. Selalu ada kata itu, kalimat itu, mohon maaf lahir dan batin. Ya, memang harus diyakini bahwa Idul Fitri ini adalah momen kita untuk tadi naik kelas gitu ya. Untuk naik ke menjadi lebih baik itu salah satunya kita harus totalitas, Mas Anggi. Totalitas itu berarti ketika minta maaf itu betul-betul totalitas kita ingin bermaaf-maafan. Kenapa? Karena setelah sebulan penuh kita itu berdoa, kita itu dihapuskan dosa. Doanya kan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan itu dijanjikan oleh Allah dihapuskan. Jangan lupa hidup kita itu bukan hanya secara istilahnya itu vertikal dengan Allah, tapi horizontal juga ya? Ada. Jadi kalau pembebasan secara vertikal selesai, maka besok itu adalah etapa berikutnya pembebasan secara horizontal. Maka harus bisa memaafkan, karena yang namanya hak adami, misalkan seseorang tersinggung oleh orang tersebut, tidak bisa dihapuskan hanya karena kita bertobat. Harus tetap bisa meminta maaf dan dimaafkan. Nah, maka ada proses Idul Fitri itu menjadi sebuah momen untuk kita meminta maaf. Biar jalur horizontal dan juga jalur vertikalnya selesai dua-duanya. Betul-betul menjadi sebuah kemenangan. Dan yang luar biasanya, Mas Anggi dan Mbak Eva, bahwa ketika kita mau meminta maaf dan memaafkan, itu efeknya ternyata luar biasa. Dan itu cermin dari orang yang bertakwa. Bisa memaafkan itu ternyata kan para ahli juga sudah diteliti, ternyata menyehatkan. Semakin orang bisa memaafkan orang lain, hidupnya semakin sehat. Jadi kalau kita ingin sehat totalitas, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupnya betul-betul meningkat gitu kan, maka momen besok itu adalah momen yang luar biasa. Siapkan totalitas kita minta maaf dan juga memaafkan. Maka itu menjadi sebuah trigger kali ya, atau menjadi sebuah daya ungkit sehingga kita semangat untuk meminta maaf dan memaafkan. Iya, menarik ya Pak Ustadz, memaafkan itu juga untuk diri kita sendiri ya. Betul. Tapi tadi menarik juga pertanyaan dari Anggi, memaafkan
Tapi apakah serta-merta kita bisa melupakan, Pak Ustadz? Ya. Karena kan itu yang lebih sulit nggak sih, Kan Anggi? kemauan untuk minta maaf ya. Sekarang orang yang diminta maafnya, Ya. apakah dia masih, bagaimana cara untuk dia juga melupakan? Ikhlas begitu, Ikhlas. Pak Ustadz. Betul, memang di situ harus ada yang namanya totalitas. Artinya terkadang kita tersinggung, Ya. terkadang kita sakit hati, bahkan kita merasa dizolimi gitu kan. Kalau kita yakin bahwa ketika ada orang menyinggung saya ataupun juga menyakiti saya, jangan lihat orangnya, tapi lihat di belakang itu, yaitu Allah. Ketika orang lain menyakiti kita, lihat Allahnya, Allah sedang meminjam orang tersebut untuk memberikan tantangan kepada kita, apakah kita bisa bersabar, bisa bersyukur tetap ataukah enggak. Jadi yang dilihatnya adalah bukan orangnya, tapi di belakang itu. Bagaimana Rasulullah itu diludahin, bagaimana Rasulullah itu dicampakkan tidak baik. Tapi malah Rasulullah membalas tidak marah, kemudian diolah, kemudian memberikan dengan cinta. Luar biasa gitu kan, ketika orang tidak hanya menahan amarah, tapi juga memberinya, melawannya dengan cinta. Dan saya Dengan yakin kebaikan. besok itu merupakan sebuah momen. Kalau kita ingin naik kelas, ingin tambah berkah hidupnya, tambah sehat, maka isi kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan itu salah satunya dengan ingin meminta maaf dan memaafkan secara legowo totalitas. Oke. Ustadz, bagaimana dengan diri sendiri? Bagaimana cara untuk memaafkan diri sendiri? Ya, memaafkan diri sendiri itu kan sebenarnya induk ataupun juga titik kulminasi kecerdasan spiritual. Nah, titik kulminasi kecerdasan spiritual itu adalah ridho. Ridho dengan apa yang ada, termasuk dengan diri kita. Dalam Sayyidul Istighfar itu Rasulullah menarasikan begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi ada kalimat mastata'tu. Mastata'tu itu sekemampuan kita. Ya Allah, saya tuh asumsinya pengen begini-begini. Tapi kok cuma sebegini ya? Nah, jangan kecil hati. Karena ketika kecil hati di situ itu diolah oleh musuh kita yang namanya setan gitu kan, untuk masuk dalam diri kita, dalam menyampaikan hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita, sehingga taias, sehingga kita tidak semangat ataupun juga tidak optimis gitu. Nah, ya sudah, kalau memang sebegini adanya, maafkanlah. Ya Allah, Ramadan kemarin saya paling cuman segini gitu. Jangan kecil hati. Kita harus memiliki mental yang optimis gitu kan. Kata kalimatnya mastata'tu, ya Allah, walaupun saya tahu bahwa kebaikan itu begini-begini, tapi dan memang sekemampuan saya bisanya segini dan dinikmati, dan ini menjadi sebuah modal kita untuk move on. Bahwa betul-betul ini adalah merupakan sekemampuan kita gitu Mas Adi. Oke, mental optimis itu menjadi penting juga ya Pak Betul. Ustadz. Kalau kita tarik pada konteks saat ini, situasi berbangsa dan bernegara, mungkin kalau kita lihat ya di media sosial, ada suara-suara pesimis, tidak optimis, rasa-rasa gelisah. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya kita bisa menjadi manusia, pribadi yang lebih baik, naik kelas dengan rasa optimisme yang bisa terus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga? Sebenarnya, subhanallah ya, titik sekarang itu kalau menurut saya adalah titik balik yang luar biasa, harus kita pandai bersyukur. Mohon maaf Mbak Eva ya, saya 10 tahun di Mesir, di Al-Azhar, kemudian sering juga ke Saudi, ke negara-negara Timur Tengah yang notabene itu adalah negara yang tempat munculnya Islam. Tidak ada seindah, senikmat beragama di Indonesia. Kayak seperti tadi itu rame-rame di jalan takbiran itu kan, mana ada di Mekah. Kalau di Mekah seperti itu udah masuk penjara. Begitupun di negara, artinya kesyukuran kita beragama di negeri kita itu lebih dari negara-negara di Timur Tengah. Artinya kita bersyukur kepada pemerintah yang ini kan merupakan political will ya dari pemerintah tentang bagaimana agama Islam itu menjadi bukan dominan, artinya ramah dan juga nyaman. Tidak ada kekangan, tidak ada pengekangan. Nah, jadi harus dimunculkan sisi optimisme. Kemudian yang harus juga kita pahami bahwa kalau menurut guru saya gitu ya, negara yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah negara kebersamaan, dibangun dari kesepakatan bersama. Maka disebut dengan tadi Darul Mitsaq. Apa bedanya dengan Pancasila? Jadi sebenarnya Pancasila itu menurut saya dan juga beberapa kawan yang sudah meneliti adalah bentuk negara lebih dekat dengan bentuk yang dibangun oleh Rasulullah. Disebut dengan Darul Mitsaq. Rasulullah membangun Piagam Madinah.
Apa bedanya dengan Pancasila? Di Pancasila itu jangan sampai ada perbenturan walaupun berbeda-beda. Maka para founding father kita telah mewariskan negeri ini dibangun dengan kebersamaan, dan kita harus optimis. Saya yakin bahwa keberagamaan di negeri kita tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Maka optimisme kita munculkan. Jadi patut momen Idul Fitri ini menjadi sebuah momen kebersamaan, kemudian saling memaafkan, kemudian meningkat menjadi orang yang lebih lah termasuk di dalam kehidupan bernegara, untuk membangun, apalagi kita punya istilahnya gambaran ke depan gitu ya. Indonesia emas berapa 2045. Umat Islam dengan segenap pengabdiannya, totalitas keperibadatannya harus juga menyongsong pada tagline Indonesia emas 2045 ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketaatan. Taatannya kan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, yaitu pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi luar biasa, harus dibangun sebuah optimisme untuk bersama dan untuk betul-betul membangun bersama, tidak ada pertentangan lah gitu. Oke, inilah momennya kita besok ya, Eva ya. Di mana kemenangan ini kita hidup di negara yang damai, kita hidup dengan negara yang terbuka dengan perbedaan, ini harus banyak-banyak disyukuri dan mau memaafkan dan meminta maaf ya. Iya, banyak sekali tadi pesan-pesan dari Pak Ustadz yang bisa kita ambil ya Pak Ustadz, supaya kita bisa kembali ke fitrah kita ya. Itu inti dari hari kemenangan. Jangan sampai turun level lagi ya Eva ya. Sampai turun level. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Selamat mudik ya. Mau mudik kemana Pak Ustadz? Ke Banjaran, saya ke Bandung. Ke Bandung. Hati-hati di jalan. Ustadz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak Ustadz, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Dan kami akan kembali pemirsa usaha jeda, tetaplah bersama kami dalam live event Malam Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum untuk saling memaafkan dan saling mendukung dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar dapat kembali bertemu dengan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Malam Takbiran. Nah, kita akan ajak pemirsa ya menyimak bagaimana suasana takbiran di sejumlah daerah. Sudah ada rekan-rekan kami, Anggi, dan juga pemirsa ada Arneta Butar-Butar dan juga Satrio Adi. Kita sapa ya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Ini ya, kita punya dua pasangan viral ini ya. Kali ini ada Arneta di Cirebon, kemudian Satrio di Cilegon. Kita ke Arneta dulu deh. Arneta, di Cirebon ada apa malam takbiran? Ya, selamat malam Anggi dan juga Eva. Besok umat muslim akan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan untuk merayakan hari kemenangan, ini malam sebelumnya umat muslim di Indonesia biasanya akan melakukan takbiran. Dan untuk di Cirebon sendiri, untuk merayakan takbiran, tadi sebelumnya ini sudah ada pawai di sejumlah daerah, yakni di kawasan Gunung Sari, di mana kalau tadi kami melihat ini pawai kurang lebih panjangnya sepanjang 50 meter seperti itu diisikan oleh warga yang membawa obor dan juga melantunkan ataupun melantunkan takbiran seperti itu untuk menyambut hari kemenangan. Dan selain di kawasan Gunung Sari, ini pawai juga biasanya terjadi di alun-alun Kejaksaan, persisnya di Masjid Raya At-Taqwa. Dan kalau kita bisa saksikan, selain itu juga akan ada monitoring kesiapan masjid-masjid yang dilakukan oleh Pemkot Cirebon, seperti pengumpulan dan distribusi zakat fitrah. Dan selain itu tadi juga pendistribusian dari zakat ini sudah dilakukan di sejumlah masjid yang ada di kota Cirebon.
Cirebon seperti di Masjid Jami Al-Hidayah dan di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan untuk mengetahui seperti apa perayaan ataupun takbiran di Cirebon sudah bersama saya Wali Kota Cirebon, Pak Effendi Edo. Selamat malam Bapak. Bapak, malam ini kan kita merayakan takbiran Bapak. Tadi kita juga ke sejumlah masjid-masjid. Nah, biasanya seperti apa Pak perayaan dari malam takbiran di Kota Cirebon sendiri? Ya, memang perayaan di Kota Cirebon ini sebetulnya mulai dari kemarin ya. Dari kemarin kita sudah mempersiapkan diri dari Pemkot Kota Cirebon untuk di beberapa sejumlah titik untuk merayakan sholat Id. Nah, malam ini tentunya ada beberapa kegiatan juga yang mulai dari Masjid At-Taqwa, itu ada takbir keliling yang tentunya tidak banyak, kurang lebih hanya 100 orang, dan itu sudah mulai dari tadi. Takbir keliling ini berarti mengelilingi kota Cirebon, dan itu sudah menjadi kebudayaan kami. Lalu ada obor juga, anak-anak kecil itu sudah dari tadi juga habis Isya itu sudah merayakan keliling. Oke, siap Bapak, itu mengelilingi obor. Nah, berarti kalau kita bicara ini adalah keliling, ini kesiapan pengamanannya seperti apa? Dan melanjutkan juga Pak, besok kan ini adalah sholat Id ya Pak. Nah, kesiapannya seperti apa juga Pak? Iya, kesiapan untuk Pemkot Cirebon tentunya kita sudah antisipasi dari jauh-jauh hari, karena di Kota Cirebon ada 191 titik yang untuk diselenggarakan untuk sholat Id nanti. Kita dengan Forkopimda juga sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa berjalannya sholat Id dengan lancar. Terkait pengamanan sendiri Pak, ini disiagakannya berapa personel Pak untuk mengamankan sholat Id besok dan juga malam takbiran malam ini? Ini pengamanannya di Kota Cirebon ya mudah-mudahan ya, karena dari awal sampai dengan hari ini Kota Cirebon kondusif, tapi kita juga berupaya untuk bisa mengamankan. Ada beberapa yang memang kita turunkan dari TNI Polri, dari kita juga, dari Pemkot juga, itu kurang lebih sekitar 3.000-an, 2.000 sampai 3.000. Baik, terima kasih Bapak, semoga malam takbiran malam ini berjalan dengan lancar ya Pak. Dan juga memang itu dia tadi pernyataan dari Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, terkait kesiapan malam takbiran dan juga persiapan sholat Id esok hari. Dan memang tadi mengutip dari pernyataan Wali Kota Cirebon, ini ada 191 titik sholat Id yang disiagakan di Kota Cirebon dengan menurunkan sejumlah personel gabungan untuk mengamankan jalannya sholat Id. Dan memang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama SM Menak nomor 2 tahun 2025, ini ada beberapa panduan dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan dalam panduan tersebut disebutkan umat Islam agar mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan hingga takbiran Idul Fitri di masjid dan juga di musola dan tempat lain, dan tentunya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi para umat muslim yang sedang merayakan sholat Id besok hari dan juga merayakan malam takbiran malam hari ini. Dan tentunya kita terus akan menanti bagaimana meriahnya, seperti apa serunya dari perayaan malam takbiran di Kota Cirebon. Kembali ke studio Anggi, Eva. Baik, dari Arneta Butar-Butar di Cirebon, Jawa Barat, kita bergeser ya ke Satrio Adi di Cilegon, Banten. Kayaknya Satrio lagi ikut pawai takbiran ya Satrio. Gimana suasana malam takbiran di sana Satrio? Ya Eva, inilah suasana malam takbiran yang digelar oleh masyarakat di Kota Cilegon, di mana saat ini pawai atau iring-iringan untuk merayakan malam takbiran dilakukan oleh masyarakat berkeliling Kota Cilegon untuk mengumandangkan takbir. Dan tentu malam takbiran ini merupakan momen istimewa bagi sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Malam takbiran bukan sekedar perayaan biasa, tetapi juga mencerminkan eratnya kebersamaan serta nilai sosial dalam komunitas, serta tentu kedamaian dalam spiritual umat muslim di tanah air ini. Tradisi takbiran biasanya diisi oleh kumandang takbir yang menggema oleh masyarakat, dan saat ini masyarakat Cilegon melaksanakannya dengan mengadakan pawai. Dan kita coba akan bertanya dengan salah satu warga. Kak, halo, selamat malam, dengan Kak siapa?
Fitri. Kak Fitri mau nanya, ini tiap tahun seperti ini apa baru pertama kali dilaksanakan? Tiap tahun Om. Tiap tahun. Warga Cilegon ini berkeliling mana aja Kak kalau untuk malam takbiran ini? Keliling-keliling sekitar Cilegon aja. PCI terus ke Simpang, balik lagi, itu aja muter-muter. Kak Fitri mau nanya, kenapa Kak Fitri ikut malam takbiran bersama masyarakat ini? Ingin merayakan setiap tahunnya. Kebersamaan yang didapat dari perayaan malam takbiran ini apa bisa diceritain nggak Kak? Sangat senang. Oh, seru banget. Seru. Kita merayakan hari kemenangan. Ayo takbir. Allah. Terima kasih. Nah itulah keseruan malam takbiran bersama dengan masyarakat Cilegon, di mana mereka merayakan kemenangan ini dengan berkeliling kota Cilegon. Malam takbiran memang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon ini, karena menjadi waktu untuk mengungkapkan rasa syukur usai menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, dan tentu untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada hari Senin besok. Di sini masyarakat, baik anak kecil maupun ibu-ibu dan bapak-bapak, secara bersama mengumandangkan takbir dengan semangat. Sudah lebih dari sekitar 15 menit mereka berkeliling dan mengumandangkan takbir. Tidak ada lelah dan hanya bahagia. Oke, dari Satrio Adi yang melaporkan dari Cilegon, Banten, ini menuju ke Cirebon sepertinya, ke rekan Arneta Putra-Putra. Terima kasih rekan-rekan Hati-hati ya, Satrio, Arneta, jaga kesehatan, dadah. Itu kata-katanya Satrio ya. Kata-katanya Satrio waktu itu, yang viral ya. Viral. Kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Malam Takbiran. Malam takbiran Anda kami temani, pemirsa masih bersama kami di malam hari ini, dan kami akan mengajak Anda kali ini ke Surabaya. Kita akan pantau bagaimana jalannya malam takbiran di Surabaya, Jawa Timur. Belinda, bagaimana gema takbir di Surabaya, Jawa Timur yang Anda pantau malam hari ini? Selamat malam Eva, Anggi, dan pemirsa. Suasana gema takbir 1446 Hijriah di Surabaya berlangsung hikmat dan juga meriah. Saya bisa perlihatkan kepada Anda, beginilah suasana takbiran di Surabaya, Jawa Timur, di mana saat ini masih berlangsung acara inti. Tadi dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian juga diikuti oleh ribuan masyarakat yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Dan memang tadi semarak dari gema takbir ini memang antusiasnya tampak, karena sejak sore bahkan sebelum berbuka ini para masyarakat sudah mulai beramai-ramai memadati halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sementara itu memang untuk rangkaian acara pada malam hari ini, Anggi dan Eva, bahwa tadi diawali terlebih dahulu oleh rampak beduk langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian diikuti juga oleh kelompok masyarakat yang lainnya. Tadi ada TNI Polri, kemudian juga ada dari kepala-kepala UPD, dan nanti di akhir akan ada kelompok masyarakat yakni para wartawan juga turut meramaikan rampak beduk dengan menabuh. Di sini ada 10 beduk yang tersedia untuk dipukul secara bersama-sama menyemarakkan dari malam takbiran malam hari ini. Dan tidak hanya itu, nanti juga di akhir akan ada penampilan gema takbir yang diikuti oleh Gen Z. Jadi mereka turut ambil andil, mengambil peran untuk bertakbir pada malam hari ini. Diikuti juga oleh masyarakat yang nanti berminat atau mau berpartisipasi dalam meramaikan malam takbir hari ini juga dipersilahkan. Dan juga kami informasikan pemirsa bahwa di Masjid Nasional Al-Akbar tidak hanya malam hari ini, namun juga esok akan dilaksanakan sholat Idul Fitri yang rencananya dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan mampu menampung kapasitas hingga 50.000 jamaah. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Belinda Firda melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.
Iya, pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Kita akan pantau bagaimana situasi Idul Fitri di Gaza. Tentu situasi yang tidak mudah di tengah perang yang masih berkecamuk atau serangan dari Zionis Israel. Kami akan pantau dan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di live event Malam Takbiran. IQOS. Stay curious. Burung darah, ayam bawang. Enak, Ren. Mau. Pedas, gurih dan mentah. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau pak. Goreng pedas, nampol. Burung darah, enaknya nyambung terus. Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, saya Haji Muhammad Rusli Esos, Bupati Kota Baru, atas nama pribadi dan keluarga besar pemerintah Kabupaten Kota Baru, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah tahun 2025. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat Idul Fitri ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Akhirnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono buka suara atas semua sindiran tajam masyarakat ke IKN. Seperti apa? Apakah pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Perintah Bapak Presiden dipercepat. Apakah Danantara ikut membangun IKN? Membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Dipandu oleh eksklusif, Bos IKN menolak IKN dalam Top News Top Ekonomi Selasa 1 April jam 9 malam. Zona Bisnis, Senin hingga Jumat di Metro TV. Pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza merayakan Hari Idul Fitri tanpa kemeriahan dan persediaan makanan yang menipis di sana. Puluhan orang menggelar sholat Id di tanah kosong di sebelah masjid yang dihancurkan di pusat kota Dar al-Balah. Hari Raya Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan seharusnya menjadi momen yang menggembirakan saat keluarga berkumpul untuk makan bersama dan membeli pakaian baru untuk anak-anak. Namun pemirsa, sebagian besar dari 2 juta warga Palestina di Gaza tidak bisa melakukan hal-hal tersebut dan hanya akan berjuang untuk bertahan hidup. Pemirsa, kami ajak Anda, Anggi dan juga pemirsa memantau bagaimana kondisi di sana. Sudah ada tim Emergency Medical Team IAMTI Mercy, Mas Wahyu Bimantoro. Assalamualaikum, Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dengan Eva dari Gaza. Baik, dengan Eva dan Anggi di studio. Sebelumnya kami sampaikan selamat Idul Fitri ya, Mas Wahyu. Bagaimana Mas Wahyu situasi Idul Fitri di Gaza Utara tempat Anda melaporkan? Karena tadi kalau kita baca beritanya situasi Idul Fitri tidak ada kemeriahan, bahkan pasokan makanan juga menipis di sana. Bagaimana situasi terkini saat ini? Ya, memang situasi sementara gencatan senjata masih berhenti sehingga pihak masih ada pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Ya,
Jadi tadi malam ya memang sempat ada takbir, tapi hanya sebentar karena ketika terjadi pemboman, takbir tersebut langsung berhenti. Walaupun wilayah kami aman, tapi itu berpengaruh terhadap keberadaan Idul Fitri. Alhamdulillah pagi ini kami bisa mengerjakan ibadah sholat Idul Fitri bersama-sama di dalam rumah sakit bersama staf rumah sakit. Ya sekitar 100 orang mungkin kami di sana. Walaupun saat itu juga masih ada di sekitar wilayah kami pengumuman-pengumuman. Ya memang agak terbatas ya sholatnya di sini. Kemudian setelah itu kami juga bersilaturahmi dengan seluruh staf rumah sakit, juga berbagi kue lebaran lah istilahnya. Kami berbagi untuk mereka, kemudian juga kami bersalam-salaman dengan anak-anak kecil yang ada di sekitar rumah sakit. Biasanya mereka ketika melihat relawan, mereka akan berhubung lah istilahnya, berusaha salam-salaman dan sebagainya. Walaupun kami tidak bisa memberi apa-apa karena memang sulit memperoleh. Sudah tidak ada permen-permen di sekitar Gaza ini, dan juga sudah tidak ada, sulit juga kami mendapatkan uang tunai untuk berbagi dengan mereka. Oke. Tuh. Mas Wahyu, Anda kan akhirnya sama rekan-rekan ini bisa kembali ke Gaza Utara ya. Kita tahu bahwa ini Gaza Utara juga salah satu tempat yang sangat hancur ketika diserang oleh Zionis Israel. Kondisi dari rumah sakit Anda berada sekarang ini bagaimana, Mas Wahyu? Jadi sebenarnya tim kami ini proyeknya adalah rehabilitasi ya. Jadi kami berangkat dengan asumsi bahwa tidak ada pertempuran, tapi ternyata pada pertengahan periode terjadi kembali pertempuran sehingga kami hold ya. Jadi proyek yang sudah berhasil dikembangkan di sini adalah salah satunya adalah oksigen plant, tempat oksigen, produksi oksigen, dan itu sangat bermanfaat untuk seluruh wilayah Gaza Utara karena seluruh fasilitas kesehatan mengambil oksigen dari tempat kami. Kemudian kami juga menyiapkan tangki solar untuk cadangan, kemudian air juga rumah sakit juga mencukupi sehingga air ini juga bisa membantu pengungsi yang mereka juga ngambil air di rumah sakit karena banyak setelah tanggal 18 itu di wilayah rumah sakit banyak sekali pengungsi. Memang mereka kesulitan makan itu ya karena memang di samping langka juga harganya sangat meningkat ya. Oke, kalau untuk orang pasien yang dirawat oleh Mercy di tempat Mas Wahyu bertugas ada berapa saat ini? Saat ini total di dalam rumah sakit ada sekitar 60 pasien ya. Di mana terakhir pasien masuk adalah pasien korban serangan pada kemarin asar ya. Jadi itu sekitar 15 orang, di mana kebanyakan anak-anak, 2 diantaranya meninggal. Jadi begitu seperti apa? Iya, Mas Wahyu. Itu tampak bahwa kami bagi-bagi kue di situ. Iya. Gimana? Tadi Mas Wahyu sampaikan ada serangan bahkan ya kemarin. Itu kan kemarin berarti takbiran di sana, Mas Wahyu. Apakah tidak ada dari Zionis, tidak ada apa ya kepekaan begitu ya, karena kan sedang merayakan hari raya, Mas Wahyu. Ya itu kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau itu saya tidak bisa berkomentar ya. Ya jadi memang kemarin itu memang sekitar jam 4 memang ada serangan dan biasanya mereka melakukan serangan sekitar maghrib. Kemudian juga sekitar subuh juga melakukan serangan, walaupun agak jauh dari rumah sakit. Tapi alhamdulillah yang menimbulkan korban yang kemarin asar, setelah itu tidak ada korban. Ya semoga tidak ada korban lagi dari pihak rakyat Palestina. Mas Wahyu, mungkin dari Mas Wahyu mewakili rekan-rekan WNI yang ada di sana dan juga relawan yang ada di sana, ada pesan Mas untuk keluarga di Indonesia, Mas? Ya. Kami bersama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan untuk
kami, untuk saudara-saudara kami semua di Indonesia, saudara-saudara kami di Gaza, dan semoga kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan selanjutnya tahun depan. Amin. Amin ya robbal Insya Allah alamin. kami di sini aman. Insya Allah kami di sini aman karena kami ada protokol yang kami penuhi, yaitu protokol dari WHO bahwa kami akan mengikuti semua protokol tersebut. Jadi demikian. Terima kasih, sehat semua. Baik, terima kasih Mas Wahyu Bibantoro, tim Emergency Medical Team IMT Mercy. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Terima kasih Mas Wahyu untuk informasinya. Anggi, tadi miris sekali ya ketika umat Islam sedang merayakan Hari Kemenangan, tetapi masih saja ada serangan dari Zionis Israel ya. Anggi, harusnya apa ya? Tidak ada seperti itu, Anggi, karena kan benar-benar kita di sedang di luar Hari ini ya, Kemenangan. nalar lagi ya, karena Nalar. kan sudah ada kesepakatan kemarin, ada terusnya, ada gencatan senjata, tapi tetap di ini juga ya, tetap dilanggar juga begitu ya. Ya, kita sama-sama berdoa pemirsa di malam takbir ini dan juga di hari kemenangan ini untuk saudara kita yang berada di Palestina. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda. Kita besok diingetin oleh Pak Ustadz tadi, jangan sampai turun level. Kita sudah jaga ibadah kita, jaga sikap kita lanjutkan di hari-hari biasa begitu. Eva, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Anggi, selamat Hari Raya Idul Fitri juga untuk pemirsa di rumah. Selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin pemirsa. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo. Saya Anggi Hasibuan, kami berdua pamit pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.